Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 9 November 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me. Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong memanggil 4 pemain baru untuk mengikuti pemusatan latihan yang digelar secara virtual. Hal itu dilakukan untuk mencari tambahan kekuatan di Timnas U19. Kepastian penambahan 4 pemain baru itu diungkapkan langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto. Meski demikian, Nova enggan merinci nama-nama pemain baru yang dipanggil itu. Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas U19 Indonesia pun mengatakan, benar, ada 4 tambahan pemain baru yang tim pelatih panggil pada latihan virtual ini. Namun, beredar kabar nama-nama yang dipanggil adalah Hamzah Lestaluhu dan Serdi Epifano dari Bayangkara FC. Keduanya sudah tak asing buat Shin Tae-yong. Serdi dan Hamzah pernah mengikuti pemusatan latihan Timnas U19 pada Juli 2020, namun dicoret menjelang keberangkatan. Adapun 2 nama lainnya berasal dari Borneo FC, yakni Pualam Bahari dan Arya Gerian. Dengan demikian, saat ini pemusatan latihan Timnas U19 diikuti 37 pemain. Rinciannya 27 pemain skuad isi Kroasia dan 10 sisanya adalah pemain baru. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 yang digelar secara virtual dilakukan untuk mempertahankan kondisi pemain. Kegiatan ini akan berlangsung sampai 15 November 2020. Sebuah perbincangan singkat di media sosial Twitter. Benarkah jika Bagus Kaffi hampir memperkuat Bali United, klub yang kini dibela Nadeo Argawinata? Sebagaimana diketahui, saat ini Bagus Kaffi menjadi perbincangan lantaran mengikuti trial di salah satu klub sepak bola Eropa, FC Utrecht, sembari menanti cederanya pulih. Di sisi lain, Bagus Kaffi juga masih terikat kontrak dengan klub Liga 1 Barito Putra, klub yang ia bela sejak di Akademi U16 hingga kini dipromosikan ke tim senior, dan kontraknya masih tersisa hingga tahun 2021. Namun, lewat sebuah unggahan Twitter akun @baliutd beberapa waktu lalu, Bagus Kaffi lantas terlibat perbincangan dengan kiper Nadeo Argawinata dan mengungkap fakta menarik soal keinginannya main di Bali. Nadeo dalam tweetnya pun mengatakan, cuma Bali United satu-satunya tim yang selalu memperhatikan. Klub terbaik sepanjang sejarah ya dek, @kribo_20. Yuk, gak pengen main-main ke Bali? Sambil menambahkan emo tertawa, Bagus pun menjawab, aduh, dulu sedikit lagi padahal mau deal. Cuma belum rezekinya aja Mas Nat. Dalam akhir pembicaraannya, Nadeo pun menegaskan, kamu sangat luar biasa, tanggapnya adikku. Yowis, tetap semangat dimanapun berada kebanggaan. Ya, lewat perbincangan singkat tersebut, Bagus Kaffi mengakui jika ia dan saudara kembarnya Bagas Kava hampir membuat kesepakatan dengan Bali United sebelum menerima pinangan Barito Putra. Hal itu juga pernah Bagus Kaffi ungkapkan. Meski belakangan diketahui ia dan Bagas Kava memilih untuk menaikkan kontrak jangka panjang dengan klub Liga 1 lainnya, yakni Barito Putra.
Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tidak ingin memberikan angin surga terkait lanjutan Shopee Liga 1 2020 yang rencananya bergulir pada Februari tahun depan. Hal inilah yang membuat nasib kompetisi Indonesia masih belum bisa dipastikan. PSSI dan PT Liga Indonesia baru menunda kembali lanjutan kompetisi Shopee Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 ke Februari 2021. Hal itu dilakukan karena situasi Indonesia yang tidak kondusif untuk menggelar kompetisi. Keputusan yang cukup realistis karena Polri masih sulit memberikan izin kompetisi untuk dilanjutkan pada 2020. Selain angka penyebaran COVID-19 yang masih meninggi, Polri saat ini juga sedang fokus pengamanan pilkada serentak di Indonesia. Tak hanya itu saja, Kepala Divisi Humas Polri tegaskan belum bisa memastikan izin kompetisi sepak bola di Indonesia. Hal itu karena jadwal kick-off yang masih lama digelar. Prabowo Argo Yuwono selaku Kepala Divisi Humas Polri pun mengatakan, "Itu kami lihat permohonannya ya. Kami lihat dulu suratnya dan belum tahu. Nanti kita tunggu saja, kan masih tahun depan." Restu Polri terkait lanjutan Shopee Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 akan mengacu pada situasi kesehatan di Indonesia. Jika sampai Februari 2021 kondisi Indonesia belum terbebas dari pandemi COVID-19, kecil peluang kompetisi sepak bola akan dilanjutkan sesuai rencana. PSSI dan PT LIB optimis untuk melanjutkan Shopee Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 pada Februari tahun depan. Namun, sampai saat ini keduanya masih belum bisa memastikan format kompetisi. Anda tetap menggunakan format yang normal alias satu wilayah, kompetisi terancam bentrok dengan Piala Dunia U20 pada Mei sampai Juni 2021. Hal ini tentu saja membuka peluang adanya perubahan format kompetisi menjadi dua wilayah. Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT LIB pun menambahkan, kalau masalah kompetisi penuh atau dua wilayah masih belum bisa kami putuskan, sebab kami masih mempertimbangkan banyak hal. Kalau kompetisi digelar secara penuh, nanti bisa bentrok dengan Piala Dunia U20 2021. Kami masih menunggu perkembangannya seperti apa. Mungkin 1 minggu ke depan kami baru bisa memutuskan format ini. Sampai saat ini kompetisi di Indonesia belum juga berjalan. Banyak pecinta bola di tanah air yang masih merasakan kejanggalan yang sangat tidak beralasan. Kita tahu bahwa Presiden sudah menegaskan bahwa angka COVID di negara kita sudah turun jauh. Tapi kenapa sampai saat ini masih saja dipersulit untuk melanjutkan Liga 1 dan 2 di Indonesia ini? Sedangkan pilkada diberikan jalan mulus oleh pemerintah. Kejanggalan ini sangat tidak adil dan tidak masuk akal. Karena sepak bola di Indonesia merupakan hiburan rakyat yang sangat dibanggakan oleh semua orang di tanah air. Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye. Sulaiman sudah dilakukan, ada peluang di sana dan masuk. Jack Brown. Halo Boboto, apa kabar? Tiga legenda Persib.